Bukankah Rusia memiliki teknologi militer yang sangat canggih? Pesawat tempur generasi kelima seperti Su-57, sistem pertahanan udara S-500, berbagai rudal hipersonik, dan senjata modern lain yang sering disebut sebagai pengubah permainan. Tapi jika semua itu benar, muncul satu pertanyaan besar. Kenapa di perang Rusia-Ukraina, senjata-senjata ini justru seperti menghilang? Jawabannya bukan karena Rusia tidak mampu. Jawabannya karena Rusia tidak sedang berperang dengan cara yang banyak orang bayangkan. Untuk memahami ini, kita harus melihat perang Rusia-Ukraina bukan sebagai perlombaan kecepatan, tapi sebagai perang ketahanan. Banyak orang masih melihat perang sebagai sesuatu yang harus cepat selesai. Serangan besar, manuver cepat, lalu kemenangan. Tapi dalam perang modern, khususnya perang Rusia-Ukraina, pola ini sudah tidak lagi relevan. Yang menentukan bukan siapa yang paling cepat menyerang, melainkan siapa yang paling lama mampu bertahan tanpa runtuh secara militer, ekonomi, dan politik. Disinilah banyak analis keliru membaca strategi Rusia. Rusia tidak bermain di headline harian. Rusia bermain di struktur perang jangka panjang. Kalau bagian ini masuk akal, kita perlu melihat bagaimana waktu justru dijadikan senjata utama. Dalam strategi militer Rusia, waktu bukan musuh. Waktu adalah alat tekanan. Rusia tidak mengejar simbol kemenangan instan, seperti merebut ibu kota dengan cepat. Fokusnya adalah wilayah yang bernilai strategis, jalur logistik, dan kedalaman pertahanan. Setiap wilayah yang dikuasai mempersempit ruang gerak Ukraina. Pada saat yang sama, Ukraina dipaksa mempertahankan garis depan yang panjang, mahal, dan melelahkan. NATO dan negara-negara pendukung Ukraina harus terus mengirim bantuan, menghadapi tekanan anggaran dan politik dalam negeri. Masalahnya, tekanan ini tidak simetris. Setiap bulan perang Rusia-Ukraina berlangsung, beban Ukraina dan NATO bertambah, tapi posisi Rusia justru semakin stabil. Dan disinilah pertanyaan besar berikutnya muncul. Di mana Su-57 dan S-500? Di titik ini, banyak orang bertanya bukankah Rusia punya Su-57, S-500, dan berbagai teknologi militer tercanggih? Kenapa senjata-senjata ini jarang terlihat di medan perang Ukraina? Jawabannya sederhana, tapi sering diabaikan. Dalam perang atrisi, senjata paling canggih bukan selalu senjata paling efisien. Sistem seperti Su-57 dan S-500 adalah aset strategis. Mereka dirancang sebagai alat penangkal dan pengubah keseimbangan, bukan sebagai alat yang digunakan setiap hari di medan perang terbuka. Menggunakan teknologi tercanggih secara masif membawa risiko besar. Teknologinya bisa dipelajari lawan, eskalasi meningkat, dan aset strategis bisa hilang sebelum waktunya. Perang Ukraina bukan pameran teknologi, ini adalah ujian daya tahan. Rusia memilih menggunakan artileri, drone sederhana, dan sistem logistik yang bisa bekerja terus-menerus. Karena dalam perang Rusia-Ukraina, efisiensi jangka panjang jauh lebih menentukan daripada satu senjata mahal yang spektakuler. Di balik bantuan NATO ke Ukraina, ada satu aspek lain yang jarang dibicarakan secara terbuka. Tank Leopard, kendaraan tempur barat, dan sistem persenjataan canggih memang dikirim untuk memperkuat Ukraina. Tapi dalam perang, setiap senjata yang berhasil dikalahkan dan jatuh ke tangan lawan bukan sekedar kerugian taktis. Bagi Rusia, sistem persenjataan barat yang berhasil direbut atau ditinggalkan di medan perang adalah harta strategis. Teknologi bisa dipelajari, sistem bisa dianalisis, kelemahan bisa dipetakan, dan cara penggunaannya di medan tempur nyata bisa dipahami secara langsung. Dalam dunia militer, mempelajari senjata lawan secara fisik jauh lebih berharga daripada membaca spesifikasi di atas kertas. Dari perlindungan baja, sistem elektronik, hingga performa di kondisi nyata, semuanya memberi pelajaran penting. Dan pelajaran ini tidak selalu digunakan hari ini atau besok. Hasil analisis semacam ini sering menjadi dasar pengembangan sistem baru di masa depan. Bukan untuk meniru secara mentah, tapi untuk menyesuaikan, memperbaiki, dan mengantisipasi teknologi yang mungkin akan kembali muncul di konflik berikutnya.
Dalam konteks ini, perang Rusia-Ukraina bukan hanya soal wilayah atau tekanan politik. Ini juga menjadi laboratorium militer nyata. Perang logistik dan industri. Banyak orang kembali salah fokus dengan medan tempur, padahal perang modern jarang dimenangkan hanya oleh apa yang terlihat di garis depan. Perang dimenangkan di pabrik, gudang amunisi, dan jalur suplai. Rusia masuk ke konflik ini dengan kesiapan industri militer jangka panjang. Produksi berjalan, pasukan dirotasi, dan sistem suplai disesuaikan untuk konflik yang tidak singkat. Sementara itu, NATO dan negara-negara barat menghadapi realitas berbeda. Produksi militer mereka terikat oleh birokrasi, anggaran, dan dinamika politik yang sering berubah. Jika kita bicara strategi militer Rusia dalam perang Ukraina, pertanyaannya bukan siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling konsisten. Kenapa terburu-buru justru berisiko? Ada satu hal penting yang sering luput. Kemenangan cepat terdengar menarik, tapi dalam konflik sebesar ini, kecepatan justru bisa memicu eskalasi yang tidak terkendali. Eskalasi langsung dengan NATO adalah risiko strategis yang ingin dihindari. Pendekatan yang lebih pelan memungkinkan Rusia mengendalikan tempo konflik. Ini bukan soal lambat atau cepat, tapi soal manajemen risiko. Dalam perang geopolitik, menghindari konflik yang lebih besar seringkali sama pentingnya dengan menang di medan perang. Kemana arah perang Rusia-Ukraina? Perang seperti ini jarang berakhir dengan satu momen dramatis. Biasanya berakhir ketika salah satu pihak menyadari bahwa biaya untuk melanjutkan konflik sudah lebih besar daripada manfaatnya. Rusia tidak mengejar drama, Rusia mengejar posisi tawar. Setiap wilayah yang dikuasai, setiap bulan yang berlalu, dan setiap tekanan yang meningkat terhadap Ukraina dan para pendukungnya memperkuat posisi Rusia jangka panjang. Kalau kita melihat perang Rusia-Ukraina dari sudut ini, banyak keputusan Rusia mulai terlihat masuk akal. Perang Ukraina sering disederhanakan sebagai soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling cepat. Padahal inti konflik ini adalah kesabaran. Rusia tidak terburu-buru bukan karena tidak mampu, tetapi karena strategi yang dipilih memang tidak membutuhkan kecepatan. Dalam perang ini, waktu bukan musuh Rusia. Waktu adalah sekutunya. Kalau analisis seperti ini membantu kamu melihat perang Rusia-Ukraina dengan sudut pandang yang lebih luas dan lebih tenang, dukung channel ini dengan cara sederhana. Tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang ingin memahami konflik global secara objektif. Tulis pendapatmu di kolom komentar karena diskusi kamu sangat berarti. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan analisis militer dan geopolitik berikutnya. Terima kasih sudah menonton.